Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Alfian Fairuz Al-Haidar dari SMK Negeri Jatitambung ingin mewawancarai Bapak Bapak Fahmi mengenai soft skills ketika kita PKL. Silakan Bapak perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Fahmi. Saya dulu angkatan 20, lulus tahun 1997, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Bapak, Kalau sekarang berarti namanya APHP ya. oke. Baik Bapak, tempat PKL dulu di mana? Saya dulu PKL di PT Indomil Jakarta. Ini pelaksanaan PKL selama 4 bulan. Full, tidak ada istilahnya pulang-pulang ke kampus, ke STM, tidak ada. Jadi selama 4 bulan full kita melaksanakan PKL, kita nggak pulang ke sekolah, kita nggak pulang ke rumah, dunia seperti itu, full 4 bulan. Menurut pengalaman Bapak, apa budaya kerja yang ada di tempat PKL? Budaya kerja istilahnya yang dulu ada di PT Indomaret itu yaitu mereka istilahnya segala sesuatu harus tepat waktu, segala sesuatu yang dikerjakan itu harus tercatat, tersimpan rapi data-data yang ada, kemudian semua proses itu harus melewati istilahnya quality control yang sangat ketat, karena itu memang produknya produk susu dan itu membutuhkan istilahnya produk susu itu karena sangat gampang mudah rusak, jadi penangannya harus istilahnya itu serba bagus, serba hati-hati seperti itu. Kemudian apa hambatan Bapak selama PKL di PT Indomie? Hambatan selama PKL itu kadang kalau hambatan secara kadang mungkin kita hambatan itu kadang pas kita datang, kita belum dapat kos, kita harus mencari kos dulu, kalau misalnya belum ada mencarikan. Kemudian hambatannya lagi, misalnya kita dapatnya kos itu agak jauh dari tempat kita PKL, ya kita mungkin nanti butuh tambahan biaya atau tambahan fasilitas untuk istilahnya itu menempuh jarak dari tempat kos ke tempat kita PKL seperti itu. Hambatan selanjutnya itu hambatan dari tempat kerja sendiri, tempat kita PKL sendiri kadang memang ada istilahnya karyawan sing agak kurang suka. Saya cuek dengan orang PKL, kadang kita tanya mereka saya diam saja, itu ada satu orang yang seperti itu hambatan yang seperti itu. Tapi secara umum, asal kita itu mengikuti prosedur yang ada, yang sudah berjalan di situ, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar, seperti itu aja. Sebenarnya kita nggak melanggar prosedur yang sudah kita lakukan di tempat kita PKL seperti itu. Kemudian Bapak, apa tantangan di tempat PKL? Kalau istilahnya bicara tantangan, karena kita kan dulunya juga istilahnya masih anak sekolah, kita belum mengetahui dunia kerja sama sekali, ya tantangannya ya kita itu harus bisa menyesuaikan dengan kebiasaan yang ada di tempat kerja tersebut. Tantangan seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kita di tempat produksi, ya bagaimana kita caranya agar kita bisa melaksanakan kewajiban dan tugas kita seperti yang sudah distandarisasi, sudah diamanatkan atau distandarisasikan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita berusaha bagaimana kita bisa seperti karyawan yang ada. Jadi misalnya kita sebagai produksi, ya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita seperti itu. Dan intinya harus selalu belajar dan berani bertanya seperti itu. Apa tindakan yang dilakukan Bapak dalam menghadapi hambatan dan tantangan tersebut? Ya misalnya kalau untuk hambatan, misalnya tempat kos kita jauh, ya hambatannya kita berusaha bangun pagi lah, terus persiapan lebih pagi, jangan sampai datang itu terlambat karena nanti akan mempengaruhi istilahnya
hasil laporan hasil akhir akan berpengaruh juga, tapi sampai terlambat. Kemudian misalnya salah satu yang menghadapi ada karyawan sing misalnya ditakoni kok cuek seperti itu, ya kita harus bisa membangun istilahnya itu komunikasi. Kita harus bisa membangun komunikasi lah. Ya carane kita itu istilahnya DP agar mereka itu kita ya berusaha untuk mengakrabi, mengajak komunikasi seperti itu. Dan kemudian untuk misalnya kita kesulitan untuk apa? Bagaimana kita mengikuti kesulitan untuk mengikuti prosedur saya ada ya kita paksa diri kita untuk belajar, kita bisa mengikuti apa istilahnya prosedurnya kerja di sini itu seperti ini, gaweannya itu seperti ini, kita belum bisa ya kita harus berusaha, kita harus bisa mengikuti yang ada di situ seperti itu, diusahakan semaksimal mungkin. Kemudian apa harapan Bapak kepada kami siswa STEMBA saat kami nanti PKL? Ya intinya saat kalian semua itu istilahnya mau PKL itu ya, kalian itu nanti dapat mendapatkan pengalaman bagaimana sih sebenarnya dunia kerja yang sesungguhnya. Piye carane wong kerja itu seperti apa? Dapat merasakan ternyata orang kerja boleh duit itu ya angel, kalian bisa merasakan seperti itu. Terus bagi kalian bisa misalnya belajar bagaimana membangun kerjasama tim, karena dalam suatu industri itu yang paling utama adalah kerjasama tim. Jadi semua lini produksi, lini dari istilahnya dari bahan baku nanti sampai menjadi produk akhir itu semuanya berkesinambungan dan itu membentuk suatu tim. Jadi misalnya antara produksi, QC, gudang, bahan baku tetap nanti itu ada adanya kerjasama tim seperti itu. Jadi kita belajar berkomunikasi, membangun komunikasi, bekerja sama, terutama itu bekerja sama tim. Kalau saya harapannya seperti itu. Jadi nanti pulang PKL itu punya gambaran lah. Ternyata bekerja itu seperti ini. Jadi nanti bisa saya untuk sanggup lah. Suatu saat saya sudah lulus mau melamar pekerjaan yang memang benar-benar sesungguhnya itu, mesti tahu di pengalaman bekerja itu seperti ini. Agar saya bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru saya harus seperti apa. Saya harus bisa membangun kerjasama tim seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih pada Bapak Fahmi atas informasinya mengenai soft skill tentang PKL. Dan sama-sama istilahnya itu tetap berusaha untuk belajar, dan yang utama itu belajar untuk berkomunikasi, dan kerjasama tim pesan itu aja. Dan jangan lupa selalu menjaga sopan santun, adab, dan selalu memenuhi, jangan sampai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di tempat kalian PKL. Seperti itu saja. Terima kasih. Ya. Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kalian siapkan dari sekarang terkait soft skill untuk menghadapi PKL? Yang harus saya siapkan dari sekarang terkait soft skill untuk menghadapi PKL. Yang pertama, menyiapkan fisik untuk siap bekerja. Dan yang kedua, mempersiapkan penguasaan IT untuk pengolahan data di komputer. Dan yang ketiga, mempersiapkan mental untuk bisa lebih berkomunikasi dengan orang lain di pabrik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.